بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. Amma ba'd. Ayat berikutnya ya khafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Qala ta'ala innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang sejenis dengan keduanya, yang semisal dengan keduanya. Siapa Abu Jahal dan Abu Lahab, ikhwan? Pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kafir, ya. Sawa'un alaihim a'andzartahum, sama saja atas mereka engkau berikan mereka peringatan. Maksudnya seperti apa? Bitahqiqil hamzataini wa ibdalis tsaniyah alifan wa tashhiliha wa idkhali alifin bainal musahhalah wal ukhra, ya, wa tarkah, yaitu dengan mentahqiq hamzatain a'andzartahum untuk bacaan ini, ya. Dan juga bisa juga dengan ditashil a'andzartahum dalam bacaan yang lain, ya, seperti ini. Sama saja bagi mereka engkau berikan peringatan. Am lam tunzirhum la yu'minun, atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya li'ilmillahi minhum dzalik, tentunya berdasarkan ilmu Allah tentang mereka, ya khafillah sekalian. Fala tatma'u fi imanihim, maka tidak usah kita terlalu merasa ingin gitu bahwasanya mereka itu beriman. Maksudnya, wahai Muhammad, kata Allah SWT, enggak usah kamu itu terlalu berkeinginan agar mereka beriman, ya. Wal inzari, dan juga memberikan peringatan, ya. I'lam ma'a takhwif, yakni, ya, pemberitahuan bersamaan dengan takhfif, yaitu meringankan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi SAW tidak merasa menyesal tidak bisa membuat mereka beriman. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang kafir kepada Nabi SAW, tentunya membuat perasaan Nabi bagaimana? Merasa berat, dalam artian, aduh, paman saya nih nggak bisa masuk Islam. Dalam artian masih tetap kafir, padahal sudah diberikan peringatan begitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, udah jangan terlalu berkeinginan mereka beriman, karena urusan hidayah urusan siapa, ya kawan? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama saja bagi mereka engkau berikan peringatan atau engkau tidak berikan peringatan, sama saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan beriman berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatamallahu ala qulubihim, Allah menutupi hati mereka. Khatam, mengunci, ya, mengunci hati mereka, ya, taba'a 'alaiha wastawsaqa fala yadkhuluha khairun. Jadi mengunci hati mereka, menutup hati mereka, ya, sehingga kebaikan tidak masuk kepadanya. Kebaikan tidak masuk kepadanya.
Jadi kalau hati dikunci, ikhwan, kebaikan itu nggak bisa masuk kepadanya. Ini yang dikhawatirkan. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang kafir yang sudah Allah kunci mati hatinya, sampai matinya dia nggak dapat hidayah. Kebaikan ditutup dari hatinya. Karena hatinya bagaimana? Kemal diapain hatinya? Kemal diapain hatinya orang kafir? Fatir diapain hatinya orang kafir? Taib. Diapain hatinya? Dikunci. Oleh karenanya diperhatikan agar bisa menjauh dengan baik. Terus selanjutnya, kafilah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hati mereka, menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran-pendengaran mereka. Ay mawadi'uhu fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi, yaitu tempat-tempatnya, tempat-tempat mendengarnya. Fala yantafi'una bima yasma'unahu, maka mereka itu tidak mengambil manfaat terhadap apa yang mereka dengar berupa kebenaran. Jadi meskipun dinasihati, meskipun disampaikan tentang yang benar dan lain sebagainya, meskipun disampaikan dakwah, karena hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau masuk hidayah itu, dan juga karena pendengarannya juga dikunci, mereka tidak mengambil manfaat dari nasihat-nasihat tersebut. Maka ikhwan, bagi antum untuk benar-benar belajar, untuk benar-benar menyimak, karena kalau Allah SWT kunci mati pendengarannya, nggak bisa mengambil manfaat. Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, fafillah wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka ghisyawah, ada penutup. Al-ghita'un fala yubsiruna al-haqqa, ada penutup ikhwanillah sehingga mereka tidak melihat kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran. Ini orang-orang kufar, orang-orang kafir. Walaupun disampaikan kepada mereka berupa petunjuk-petunjuk, ayat-ayat disampaikan kepada mereka, segala macam bukti-bukti berupa mukjizat-mukjizat itu diperlihatkan kepada mereka, ada ghita, ada penutup pada penglihatan mereka. Fala yubsiruna al-haqqa, maka mereka tidak melihat kebenaran. Walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka kelak di akhirat ada azab yang besar. Qawiyyun daimun, yaitu yang kuat dan juga dawam, terus-menerus. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini pelajarannya bagi kita semuanya, ikhwan, untuk senantiasa kalau ada petunjuk-petunjuk dari Al-Quran Al-Karim, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kebenaran yang disampaikan oleh siapapun, termasuk oleh para asatidzah, para ustaz, para guru kalian dan lain sebagainya, maka apa yang harus kalian lakukan? Dengarkan, simak dengan baik, hati kalian harus dibuka, penglihatan kalian juga harus dijaga, dalam artian melihat pada kebenaran tersebut, agar jangan sampai Allah senantiasa menutup dan mengunci mati, sehingga hidayah, petunjuk, pelajaran, nasihat, kebaikan-kebaikan itu tidak mau masuk ke dalamnya. Bagaimana? Kemudian selanjutnya, wa nazala fil munafiqin, dan ia turun tentang orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah sekalian, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan dari manusia, dari kalangan manusia, man yaqulu, ada yang mengatakan amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Yaumil qiyamah, yaitu kepada hari kiamat.
li'annahu akhirul ayyam, karena hari kiamat adalah akhir hari. Jadi kalau dikatakan kapan akhir hari kita, jawaban itu bagaimana kawan? Hari kiamat itu akhir hari. Apakah nanti akhirat ada hari? Allahu a'lam. Kalau di surga ada disebutkan dalam hadis ada hari. Karena disebutkan di hadis ada hari Jumat, yang mana kita semua nanti biasanya salat Jumat kalau di surga nanti keluar bukan untuk salat Jumat karena sudah tidak ada lagi salat, yang ada adanya tasbih, zikir-zikir. Maka kita keluar untuk pergi ke pasar-pasar yang ada di surga. Di surga itu ada pasar. Ya. Setiap kali kita ke pasar yang ada di surga, pulang dari pasar, maka kita bertambah kegantengannya. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan, nah, mereka bertambah cantiknya. Ya. Jadi nanti kita ke pasar-pasar di surga, insyaallah. Makanya belajar yang rajin, semangat jadi anak saleh, jadi orang benar seperti itu. Biar masuk surga. Masuk surga enak sudah, apapun yang antum mau silakan. Ya, demikian. Minimal satu orang 70 bidadari, subhanallah. Sampai ratusan bidadari. Ya, bebas. Masya Allah, di surga. Oleh karenanya, ikhwafillah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kurang ganteng, nanti ganteng tenang saja. Sekarang biasa saja, nanti glowing. Nggak perlu pakai make up, nggak perlu pakai skincare, di sana sudah ganteng semua. Jadi tenang saja. Sekarang belum punya rumah, nanti di surga punya istana besar. Ya, baik. Di sana ada hari, ada berdasarkan hadis kita hari Jumat keluar istana kita ke pasar-pasar. Setiap kali pulang kita dalam keadaan bertambah kegantengan ketampanan kita. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak beriman. Sebenarnya enggak beriman walaupun mengatakan kami telah beriman pada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Ya. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka menipu Allah, hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Bi izhari khilafi ma aqanuhu min al-kufri liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah, dengan menampakkan kebalikan dari apa yang ada dalam batin mereka, apa yang mereka sembunyikan. Minal kufri berupa kekufuran, kekafiran, liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah, supaya mereka itu terbebas dari hukum dunianya. Ya. Supaya mereka itu terbebas dari hukum dunia, karena kalau mereka kelihatan muslim di dunia, aman mereka. Aman apanya? Hartanya, aman darahnya. Ya. Sehingga mereka pura-pura iman, pura-pura sholat, walaupun sholatnya malas-malasan. Nah, ciri orang munafik kan sholatnya malas-malasan. Kemudian dengan berbagai macam kepura-puraan, padahal mereka itu menyimpan kekafiran di dalam hatinya. Ini orang-orang munafik. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka itu kata Allah, meskipun menampakkan keimanan secara duniawinya, pada dasarnya mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin, karena batinnya tidak beriman. Batinnya tidak beriman. Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga orang-orang beriman. Kemudian Allah sebutkan wa ma yukhadi'una, ay wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka itu menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Li'anna wabala khida'ihim raji'un ilaihim,
fayaftadihuna fid dunya bittila'illahi ya nabiyahu ala ma abtanuhu wa yu'aqabuna fil akhirah. Karena pada dasarnya kepada sekalian, penipuan mereka itu kembali kepada mereka. Ya. Jadi mereka itu mencoba menipu Allah ketika di dunia itu dan juga nabinya menampakkan keimanan seperti itu. Mereka tampakkan padahal batinnya seperti apa? Tidak beriman. Sehingga mereka pun nanti dihukum di akhirat. Wa ma yash'urun, tapi mereka enggak menyadari, enggak merasakan. Ketika di dunianya, nanti di akhirat baru mereka merasakan. Mereka enggak sadar kalau penipuan mereka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada marad, ada penyakit, yaitu syakun wa nifaqun, keraguan-raguan, kemunafikan. Fa huwa yumridu qulubahum, itu yang bikin hati mereka sakit. Ayyudha'ifuha, atau membuat hati mereka lemah. Fazadahumullahu marada, maka Allah pun menambahkan kepada mereka penyakitnya. Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi, dengan apa-apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an terhadap kekafiran mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka adab yang pedih, ay mu'limun, yakni menyakiti. Bima kanu yakdzibun, terhadap apa yang mereka dustakan. Seperti itu. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang munafik seperti ini ada penyakit keraguan-raguan dan kemunafikan di hati mereka, dan Allah tambah lagi ya penyakitnya dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang kekafiran mereka, makin sakit hati mereka. Makin sakit hati. Baik, barakallahu fikum. Dan bagi mereka nanti adab yang pedih terhadap apa yang mereka dustakan. Baik, ya, barakallahu fikum.